kebencian kepada Gibran. Ini adalah upaya menyelamatkan negara dari cacat hukum yang dibuat. Dan jangan terlalu takut dengan pemakzulan. Bung Karno tuh proklamator dimasukkan, Pak Harto pembangunan dimasukkan, Gus Dur yang tokoh dimasukkan. Kenapa Gibran seakan-akan sekarang dimasukkan? Biasa tidak jelas. Biasa saja. Seberapa yakinnya Bang? Untuk kemajuan seberapa yakinnya Bang? Inilah dibutuhkan muncul negarawan menyelamatkan bangsa, jangan menyelamatkan kroni-kroninya. Negara ini harus diselamatkan. Kalau dibiarkan cacat ini berlanjut, maka menjadi sejarah. Coba bayangkan, kita memperbaiki cacat pada saat memasukkan Bung Karno, memperbaiki cacat pada saat memasukkan Soeharto, memperbaiki cacat yang belum tentu ada pada saat Gus Dur. Ini kan Gibran kan cacat juga, kenapa nggak boleh dilakukan gitu? Karena dia Ini anak presiden kenyataan negara, jangan karena apa namanya mantan presiden Bung Karno lah sebesar itu, tokoh sebesar itu, biasa saja. Jadi saya menganggap anak-anak muda ini pemakzulan Gibran adalah untuk menyelamatkan negara, membersihkan cacat. Kalau Anda kena penyakit dan kaki Anda harus diamputasi demi Anda hidup, maka amputasi kaki. Oke. Sepakat. Ngotot sekali ya gerombolan ini untuk memakzulkan Wapres Gibran. Gibran tidak akan pernah dimakzulkan karena yang memilih Gibran sebagai Wapres itu ya calon wakil presiden pada pemilihan 2024 tahun lalu itu ya Pak Prabowo sendiri. Jadi jangan haraplah Pak Said Didu untuk Gibran itu dimakzulkan. Nah sekarang tujuan mereka ini apa? Ngotot sekali untuk Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan, padahal tidak ada sama sekali Gibran Rakabuming Raka ini membuat kesalahan. Nah kita akan dengarkan penjelasan dari pengamat politik Adi Prayitno ya nih. Kalau menurut saya, sepanjang Prabowo Subianto mencalonkan diri untuk yang kedua kalinya di 2029, jadi memang mataharinya di situ, kendalinya di situ. Jadi hentakan-hentakan politiknya akan dimulai dari situ, Pak. Enggak akan ada yang berani melawan calon presiden, petahana. Rebutannya di Wapres saja nanti kira-kira ya. Saya menduga Pak Prabowo Subianto maju kembali di 2029. Orang kanan kiri berebut soal siapa yang bisa mendampingi, udah itu aja. Dan siapapun yang bisa mendampingi Prabowo Subianto di 2009 adalah mereka yang kemungkinan akan menjadi presiden selanjutnya. Nah ya, ternyata muaranya ke sana. Kegaduhan, keributan soal pemakzulan Wapres Gibran ini hanya rebutan ingin mendampingi Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2029. Ini menurut Adi Prayitno. Siapapun yang bisa mendampingi Prabowo Subianto di 2029, maka orang itu akan menjadi presiden selanjutnya. Pantas saja ya. Terus-terusan gimana caranya memakzulkan Wapres Gibran, mengganti Wapres Gibran dengan junjungannya. Ternyata kesana arahnya. Takut sekali kalau nantinya Gibran Rakabuming Raka masih mendampingi Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi presiden selanjutnya ya. Adi Prayitno ini 11-12 lah sama Mr. Q ya, dukun politik ya, prediksinya jarang meleset. Jadi itulah mengapa seperti Said Didu tadi, gerombol-gerombol yang terus-terusan bawa isu ijazah palsu, isu pemakzulan Gibran, tujuannya ialah ingin junjungan mereka bisa mendampingi Pak Prabowo Subianto itu di Pilpres 2029. Nah, kalau sekarang kan Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Pak Prabowo Subianto. Jadi, kalau Said Didu CS ini ya beliau menginginkan junjungan mereka yang kalah di Pilpres 2024. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan ya, untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau Gibran berhasil dimakzulkan, Anies menggantikan sesuai dengan keinginan mereka, ya sudah barang tentu melanggang untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto, tak perlu sulit-sulit ya. Tetapi itu tidak akan mungkin karena historinya Anies saja sudah mempermalukan Pak Prabowo Subianto. Dari 100 itu 11 diberi Anies
nilai kinerja Pak Prabowo Subianto. Jadi untuk para pendukungnya Abah, jangan harap Abah itu bisa mendampingi Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2029. Nah, ya sekarang lah dibikin gaduh nih. Gimana caranya untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka? Kalau Gibran dimakzulkan, sudah barang tentu di 2029 tidak akan ada kesempatan Gibran Rakabuming Raka untuk mengikuti kontestasi politik, dalam hal ini untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto. Jadi hal-hal busuk terus dilakukan oleh gerombol-gerombolan ya yang ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak sportif, nggak jantan. Nah, ya. Lanjut lagi nih, kita akan menyaksikan update terbaru dari kasus ijazah Pak Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Kabarnya Polda Metro Jaya sudah memeriksa banyak saksi. Wajar juga ya kalau kita pikir-pikir kenapa kasusnya ini terkesan lama. Ternyata Polda Metro Jaya dalam hal ini pihak kepolisian itu sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini. Karena ya jangan sampai nanti dinilai kalau polisi itu langsung ciduk nih, Roy Suryo CS, nanti dinilai polisi ya ternaknya Mulyono, macam-macam. Jadi polisi sepertinya betul-betul berhati-hati mencari bukti yang pas ya. Kalau sudah lengkap buktinya, mungkin langsung akan disegerakan untuk ke tahap selanjutnya. Dalam hal ini penangkapan Roy Suryo CS. Amin. Harapannya itu aja lah ya, supaya gerombolan ini nggak terus-terusan bikin gaduh. Kita dengarkan aja lah seperti apa penjelasan Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Pak Joko Widodo soal pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Ada dua objek perkara, ya ini rekan-rekan harus mengetahui juga. Objek perkaranya ada dua. Yang pertama itu tentang fitnah, ya fitnah yang diketahui dari akun media sosial dengan tuduhan dengan tuduhan pelapor memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu, berikut lembar pengesahannya. Itu objek perkara yang pertama. Ya, di mana objek perkara yang pertama ini penanganannya dasarnya adalah laporan polisi dari pelapor saudara Insinyur HJW. Ya, kemudian terlapornya dalam penyelidikan. Nah, terkait dengan objek perkara yang pertama, penyelidik sudah memeriksa 49 saksi dalam tahap penyelidikan. Ya, mengambil keterangan 49 saksi, diantaranya saksi yang mengetahui, mendengar, dan melihat adanya peristiwa ini, dan para terduga terlapor. Kemudian untuk objek perkara yang kedua ini dasarnya 5 laporan polisi, yang beberapa laporan polisi itu ditarik dari beberapa Polres. Ya, apa objek perkaranya? Objek perkaranya adalah menghasut orang lain untuk mengetahui menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana serta menyebarkan berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik. Objek perkara yang kedua ini terlapornya adalah saudara RS dan kawan-kawan. Update pendalamannya dalam tahap penyelidikan ini, yaitu penyelidik sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 50 saksi. Ya. Kemudian dalam dua objek perkara ini, penyelidik juga melakukan komunikasi untuk mengambil keterangan atau meminta legal opinion terhadap beberapa ahli untuk dimintakan pendapatnya. Jadi inilah update-nya yang sedang kami lakukan, dalam hal ini Subdit Kamnep di Treskrim Polda Metro Jaya dalam penanganan dugaan peristiwa dimaksud ya. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan, jadi pihak kepolisian ini betul-betul sangat berhati-hati menangani kasus ini ya. Ya, seperti kita ketahui, Bareskrim aja, sekelas Bareskrim itu tidak dipercayai oleh Roy Suryo CS. Nah, apalagi ini tentang itu terkait laporan Roy Suryo CS TPUA di Bareskrim ya, soal ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, ini soal pelaporan Pak Jokowi terkait pencemaran nama baik dan fitnah, dan juga berita bohong yang dilakukan oleh ya
terduga Roy Suryo CS. Nah, jadi Polda Metro Jaya sangat berhati-hati. Sekelas Barreskrim aja mereka tidak percaya, apalagi Polda Metro Jaya. Ini ya, ada 5 laporan yang ditarik di Polda Metro Jaya, dan juga Polda Metro Jaya tadi sudah menjelaskan sekian banyak saksi, 49 apa 55 saksi ya, dan juga keterangan ahli-ahli. Jadi nggak sembarangan ya. Sudah jelas di sini kita simpulkan Roy Suryo CS ini bakalan ditersangkakan ya, ditersangkakan. Udah jelas tadi kan, walaupun belum bicara soal tersangkanya siapa, akankah ada tersangka, udah jelas lah ini akan ada tersangka ya. Nah, ini kita akan dengarkan nih kesaksian dari kader PDIP soal Bitor yang mendadak bikin geger soal ijazah Pak Jokowi yang katanya dibuat di Pasar Pramuka. Nah, ini kader PDIP yang satu ini membantah ya, mematahkan semua tuduhan-tuduhan si Bitor yang nggak jelas itu ya. Ya, nama jenengan disebut oleh Bambang Bitor Suryadi. Dikatakan bahwa ijazah itu dibuat oleh tim Solo, disebutkan nama-nama ini, kemudian diserahkan ke Mas Pras yang waktu itu di tim pemenangannya Jokowi waktu mendaftar jadi gubernur DKI Jakarta bersama Ahok. Pertanyaan saya sekarang, apakah benar ijazah asli itu diserahkan kepada Mas Pras? Jadi saya harus meluruskan karena saya adalah salah satu pelaku sejarah di tahun 2012. Saya terima kasih dikasih kesempatan oleh Mas Rudi untuk menjelaskan dan meluruskan apa yang dikatakan oleh Bung Bitor, teman saya, sahabat saya. Saya agak bingung apa yang dikatakan Pak Bitor nih, Bung Bitor nih teman saya akan luruskan, takutnya Bung Bitor juga salah informasi. Katanya dia juga katanya ya katanya dia bukan pelaku sejarah kan? Bukan, dan di dalam tim pemenangan itu nggak ada namanya Bitor juga. Gitu loh, dan saya tidak pernah ketemu dengan Bitor juga. Dan saya pernah menelpon Bitor, bos, informasi lu dari mana yang benar, yang mendaftarkan itu nggak ada yang namanya Denny Iskandar, tidak ada yang namanya Indra Kramadipa, tidak ada yang namanya Widodo, yang ada saya nyebut Pras, terus Marihot Napitupulu sebagai kepala sekretariat tim pemenangan yang punya anak gue namanya Denny Iskandar, terus Isnaini dari Solo dan Syarif itu. Loh, kok bisa dia membuat narasi yang seperti itu? Apakah ini ada apa dengan Bitor dengan PDI Perjuangan? Itu yang pertanyaan saya, yang akhirnya saya mau hadir ke tempat Mas Rudi di podcast. Waktu di Solo jadi wali kota 2 kali itu kan dipakai. Iya. Jadi kan nggak nyambung. Nggak nyambung, Pak. Makanya saya mau bertanya kepada Mas Bitor ini ada apa gitu loh. Kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada hujan, geluduk tiba-tiba nongol ini berita ini gitu loh. Keluarlah berita ini. Nah, ini yang saya kalau melihat ini nggak ada sikap berbeda-beda, kita kan semua diam, Pak. Kok tiba-tiba meletup nih namanya Bitor Suryadi ini. Nah, mending kalau meletupnya betul nggak apa-apa. Ini meletupnya ada orang yang nggak ngerti masalahnya dibawa-bawa ke situ. Dan Mas Pras bisa meyakinkan kita semua bahwa pada waktu itu tahun 2012 itu Bitor tidak terlibat sama sekali. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Yang jelas Bitor itu nggak jelas. Ini kader PDIP nih yang bicara ini ya, Pak Prasetyo. Jadi Bitor itu nggak sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang telah disampaikan oleh Bitor itu sendiri ya. Tuduhan Bitor itu tidak mendasar karena hanya berdasarkan katanya dan katanya. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye.